Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas itu apa sih gitu? Validitas merupakan suatu ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Maksudnya begini. Jika kita meneliti atau kita mengukur, maka kita memerlukan yang namanya uji validitas. Nah, berhubung kita berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu evaluasi pembelajaran PAI, maka yang kita uji yaitu soal tes. Apakah soal itu valid atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita mengetahui rumus-rumus uji validitas, kita akan membahas mengenai macam-macam uji validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Sebuah tes bisa dikatakan memiliki uji valid isi itu jika soal memuat isi atau materi yang telah kita ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas konstruksi. Nah, maksudnya bagaimana soal yang kita uji itu dapat memberikan siswa itu berpikir sehingga tidak hanya monoton dan ini saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu validitas ada sekarang. Maksudnya bagaimana? Yaitu soal yang kita berikan itu dapat memberikan pengalaman kepada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu validitas prediksi. Maksudnya soal yang kita berikan itu siswa dapat meramalkan masa yang akan datang. Misalnya soal seperti ini, bagaimana prospek PI pendidikan agama Islam di masa yang akan datang. Itu kan meramalkan sesuatu yang akan datang tapi sudah pasti dan ada kemungkinannya, seperti itu. Nah, cara menghitung validitas instrumen itu ada dua, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan baku dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Sebenarnya kedua rumus ini itu bila dijumlahkan itu hasilnya sama, tetapi bedanya kalau simpangan baku itu lebih simpel, kalau yang angka kasar itu rumit, seperti itu. Untuk rumus-rumusnya nanti bisa dilihat di referensi-referensi buku, jurnal, atau makalah yang telah kami share di grup, seperti itu. Nah, ada juga di sini uji validitas item. Nah, kenapa kok validitas item? Kalau di atas tadi itu menggunakan validitas semua soal. Kalau validitas item itu setiap bukti soalnya. Misalnya soal nomor 1 itu valid atau tidak gitu. Itu menggunakan validitas item. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu apa sih? Yaitu untuk menguji konsistensi alat ukur. Apabila kita telah menguji menggunakan alat ukur ini, jika diuji lagi apakah hasilnya sama atau tidak. Jika beda, maka hasilnya tidak real atau tidak valid. Seperti itu manfaat dari uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu ada dua, yaitu reliabilitas skala dan reliabilitas tes. Kalau yang skala itu dapat menggunakan rumus Cronbach alpha. Itu rumusnya itu ada koefisienitas instrumen itu sama dengan banyaknya putih pertanyaan yang sahih dibagi banyak putih pertanyaan sahih dikurang 1 dan dikali jumlah varian putih pangkat 2 dan varian skor total pangkat 2. Nah, dalam menentukan ini real atau valid atau tidak, itu harus R hitung itu lebih besar dari R tabel. R tabelnya itu berapa? Yaitu 5%. Kemudian uji reliabilitas tes itu bisa menggunakan rumus KAM R-20 karena bersifat dikotomi. Dikotomi itu apa? Jadi setiap jawaban itu memiliki poin. Misalnya kalau jawaban benar itu poinnya 1, kalau salah itu poinnya 2. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya bisa teman-teman cari referensi lain di buku, jurnal, atau internet, timbang Google, silahkan. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji taraf kesukaran. Dalam butir-butir item soal tersebut merupakan penggambaran di mana soal tersebut bermutu atau tidak. Dalam kesukaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis kesukaran soal pada pilihan ganda. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00, di mana 0,00 menunjukkan soal yang tergolong sulit
sedangkan 1,0 menunjukkan soal tergolong mudah. Dalam evaluasi, indeks kesukaran ini diberikan simbol huruf P, di mana P merupakan proporsa. Adapun cara penghitungan yang menunjukkan soal tersebut mudah atau tidaknya yaitu dengan perhitungan P sama dengan NP dibagi dengan N, di mana P merupakan proporsi atau proporsa atau angka indeks kesukaran item, di mana NP merupakan banyaknya testi yang dapat menjawab soal dengan benar, sedangkan N merupakan jumlah testi yang mengikuti hasil belajar. Adapun rumus lainnya yaitu P sama dengan B sama dengan per JS, di mana P merupakan indeks kesukaran, sedangkan B merupakan banyaknya siswa yang mampu menjawab dengan mudah, dan JS merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Untuk penghitungan contohnya, nanti teman-teman dapat mempelajari di makalah. Untuk yang kedua yaitu analisis kesukaran soal tes uraian pada esai. Nah, dalam perhitungannya menggunakan rumus min sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada butir soal tertentu dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes, di mana hasil perhitungan tersebut menggunakan klasifikasi tingkat kesukaran soal yang dapat dilambangkan menjadi 0,00 sampai dengan 0,30, di mana soal tersebut tergolong sangat sulit, sedangkan 0,31 sampai dengan 0,70 di mana soal tersebut tergolong sedang, sedangkan 0,71 sampai dengan 1,00 di mana soal tersebut tergolong sangat mudah. Adapun tingkat kesukaran pada butir soal memiliki kegunaan tersendiri, yaitu yang pertama kegunaan bagi guru sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberikan masukan kepada siswa agar mereka mampu memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang tergolong biasa. Yang kedua yaitu kegunaan bagi pengujian dan juga pengajaran, yaitu sebagai pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan juga kelemahan kurikulum di sekolah, memberikan masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan adanya soal yang biasa, dan merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Adapun kegunaan kesukaran butir soal bagi peserta didik, yaitu dengan adanya soal esai yang sukar diharapkan dapat merangsang pola pikir peserta didik menjadi lebih kritis, analitis, berpikir secara luas dan mendalam, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dari yang sederhana hingga bertingkat. Hal ini diharapkan peserta didik memiliki inovatif dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya adalah uji daya pembeda soal. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal, dalam hal kesukaran dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir-butir soal yang dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Seorang ahli bernama Dali S. Naga mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya yang dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Dengan kata lain, makin tinggi daya pembeda soal, makin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar, dan makin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Kemudian materi selanjutnya adalah analisis fungsi distraktor atau materi pengecoh. Nah, pengertian distraktor yaitu distraktor are classified as the incorrect answer in a multiple choice question. Dalam setiap tes objektif selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan jawaban yang salah sebagai penyesat atau distraktor. Tujuan pemakaian distraktor ini adalah untuk mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Oleh karena itu, distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.